Halo rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar hukum dimanapun kalian berada, selamat datang di materi explainer kita hari ini untuk mata kuliah Hukum Perbankan. Saya, Notaris Nuri Notari, dan saya super excited banget buat nemenin kalian menelaah topik fundamental kita kali ini, pondasi dan kelembagaan. Spesifiknya, kita bakal membedah sejarah dan dinamika pengaturan perbankan. Jadi, yuk kita lihat sama-sama gimana sih hukum perbankan kita ini berevolusi sampai jadi bentuk yang sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, satu pesan penting dari saya. Referensi yang kita bahas ini adalah media pembelajaran yang bebas akses ya. Hukum itu kan dinamis banget, sifatnya selalu berkembang. Jadi kalau ada kekurangan atau update informasi terbaru, itu tugas bersama kita nih buat saling mengingatkan. Anggap aja ini ruang diskusi virtual akademik kita. Oke, biar kebayang, ini peta jalan akademik kita hari ini. Kita mulai dari pengantar hukum perbankan, masuk ke akar sejarahnya, terus kita bahas revolusi UU P2SK, tata kelola dan kelembagaannya, doktrin para ahli, dan ditutup dengan daftar pustaka serta refleksi. Singkat, padat, dan pastinya seru. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, pengantar belajar hukum perbankan, memahami fungsi intermediasi. Jadi, hukum perbankan itu bukan cuma sekedar tumpukan aturan yang kaku ya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank itu punya satu fungsi yang mutlak banget sebagai lembaga intermediasi. Maksudnya apa sih? Gampangnya, bank itu tempat ngumpulin dana dari masyarakat yang punya uang lebih buat disalurin lagi ke mereka yang butuh modal lewat kredit. Nah, karena bank ini muter uang orang lain, makanya standar hukumnya itu harus ekstra ketat. Itulah kenapa kita butuh standarisasi, bahkan sampai ikut aturan global kayak Basel III, buat mastiin modal bank itu aman dan risikonya benar-benar terjaga. Lanjut ke bagian 2, akar sejarah regulasi perbankan dari KUH Perdata hingga era modern. Perjalanan hukum perbankan kita itu panjang banget loh teman-teman. Coba bayangin, dulu di era feodal, aturannya itu cuma numpang di KUH Perdata. Spesifiknya, soal asas kerahasiaan bank buat ngelindungin privasi nasabah. Terus, kita baru punya pondasi hukum perbankan modern yang solid itu di tahun 1992 lewat UU Nomor 7. Sayangnya, badai krisis moneter menghantam kita keras banget, yang akhirnya maksa kita buat ngelakuin reformasi besar-besaran di tahun 1998 lewat UU Nomor 10. Regulasi kita terus berevolusi, masuk ke era perbankan syariah di tahun 2008, sampai akhirnya, boom, lahirlah Undang-Undang P2SK di tahun 2023 yang formatnya Omnibus Law. Nah, di tengah perjalanan panjang tadi, Indonesia memantapkan posisinya untuk pakai dual banking system, alias sistem perbankan ganda. Jadi, di satu sisi kita punya bank konvensional yang jalan pakai sistem bunga dan fungsi intermediasi tradisional. Tapi di sisi lain, ekosistem kita juga ngasih panggung yang sama kuatnya buat bank syairiyah yang operasionalnya wajib tunduk pada prinsip bagi hasil, keadilan, dan hukum Islam. Dua-duanya jalan bareng dan dilindungi payung hukum yang sama-sama kuat. Sekarang kita masuk ke klimaksnya nih. Bagian 3, revolusi integrasi UU P2SK transformasi fundamental. Ini benar-benar game changer. Kalau ngomongin UU Nomor 4 Tahun 2023 atau UU P2SK ini, angka 17 itu jadi magic number-nya. Kenapa? Karena sebagai Omnibus Law, undang-undang ini langsung merombak dan mengintegrasikan 17 peraturan di sektor keuangan sekaligus. Bayangin aja, semasif itu transformasi struktural yang lagi dilakuin negara kita buat ngebangun ekosistem keuangan yang benar-benar kebal banting. Salah satu rombakan yang paling kelihatan jelas dari UU P2SK ini adalah ganti bajunya BPR. Dulu kan namanya Bank Perkreditan Rakyat ya, yang fokusnya mentok di kredit mikro aja. Nah sekarang berubah jadi Bank Perekonomian Rakyat. Ingat, ini bukan cuma ganti pelang nama rekan-rekan. Secara hukum, ini adalah perluasan kewenangan yang luar biasa. BPR sekarang punya ruang gerak yang jauh lebih luas buat support UMKM, bahkan sekarang mereka diizinkan buat ikut IPO di pasar modal kalau syaratnya terpenuhi. Revolusioner banget kan? Dan yang bikin UU P2SK ini benar-benar siap menghadapi masa depan adalah kemampuannya buat ngakomodasi teknologi. Hukum kita sekarang ngasih kepastian yuridis buat inovasi kayak keuangan digital, perlintasan aset kripto, peer-to-peer lending, bahkan sampai penggunaan artificial intelligence atau AI di perbankan. Tapi tenang aja, semua inovasi ini wajib dibarengi sama penguatan keamanan siber yang super ketat. Jadi hukum kita udah nggak ngos-ngosan lagi ngejar teknologi. Oke, kita bergerak ke bagian 4, tata kelola dan kelembagaan, mengelola risiko sistemik. Di era modern ini pernah perhatiin nggak sih kalau bank-bank besar itu jarang banget berdiri sendiri? Mereka biasanya tergabung dalam satu grup yang secara hukum kita sebut konglomerasi keuangan. Jadi ada satu bank raksasa, tapi dia juga punya anak perusahaan di bidang asuransi, multifinance, dan sekuritas.
Jaring-jaring kepemilikan kayak gini rentan banget loh. Kalau satu perusahaan aja tumbang, efek dominonya bisa bikin seluruh sistem ekonomi kita goyah. Makanya butuh banget yang namanya pengawasan terintegrasi buat memitigasi risiko sistemik ini. Nah, untuk ngawasin raksasa-raksasa finansial tadi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dikasih mandat penuh lewat UU P2SK. OJK sekarang lakuin pengawasan terintegrasi dan mewajibkan bank-bank besar ini buat ngebentuk apa yang namanya PIKK atau Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. Jadi pengawasannya itu nggak lagi horizontal dan sepotong-sepotong, melainkan langsung vertikal dan menyeluruh dari atas ke bawah. Sekarang kita bedah dari kacamata para pakar. Bagian 5, Doktrin Ahli Hukum Perbankan, Teori Bertemu Praktek. Kalau kita baca literatur dari Bapak Munir Fuadi, ada satu prinsip yang ngena banget. Hukum perbankan itu sifatnya memaksa atau imperatif. Artinya apa? Bank itu nggak bisa nawar-nawar soal aturan. Mereka mutlak harus patuh sama rambu-rambu undang-undang. Sama sekali nggak ada ruang buat main-main sama manajemen risiko. Ya wajar sih, soalnya kan yang mereka kelola itu uang dan kepercayaan masyarakat. Sekali melanggar, sanksinya bisa sampai pencabutan izin usaha. Tagas! Terus dari pandangan Bapak Hermansyah di bukunya soal hukum perbankan nasional, beliau nekenin kalau meninjau aspek kelembagaan dan operasional itu esensial banget. Apalagi pasca krisis 98 dan lahirnya UU P2SK sekarang. Saat ini stabilitas perbankan kita dijaga lewat harmoni kelembagaan antara Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, OJK, dan pastinya Bank Indonesia. Mereka semua kerja bareng dalam satu sistem untuk mastiin bank-bank kita tetap sehat. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung materi. Bagian 6, Daftar Pustaka dan Refleksi, Melangkah ke Depan. Buat kalian para mahasiswa yang mau deep dive lebih lanjut, saya bener-bener nyaranin kalian buat baca literatur-literatur ini. Mulai dari karya Munir Fuadi, Hermansyah, buku dari Hamdan Azhar Siregar, dan yang paling krusial, baca langsung teks undang-undangnya. Dari UU nomor 7, UU nomor 10, sampai yang paling baru, UU T2SK. Ngebaca sumber aslinya itu bakal ngebantu banget buat mengasah pisau analisis hukum kalian. Sebelum kita udahan, saya pertegas lagi nih, materi explainer ini sengaja saya susun sebagai bahan pengajaran online yang bisa dinikmati oleh rekan-rekan mahasiswa dan pembelajar hukum dimanapun kalian berada. Harapan saya sih video ini bisa bantu kalian buat lebih gampang mencerna materi-materi berat yang lagi dibahas sama dosen pengampu kalian di kelas. Salam akademik dari saya, Notaris Nuri Notari. Tapi tunggu dulu, saya nggak bakal nutup sesi ini tanpa ninggalin PR buat pikiran analitis kalian. Coba renungin pertanyaan berbobot ini. Di era UU P2SK yang serba cepat ini, kira-kira gimana sih hukum perbankan kita bisa menyeimbangkan antara inovasi teknologi yang masif dengan prinsip kehati-hatian atau prudensial, serta kepatuhan syariah demi keamanan nasabah? Yuk, bawa pertanyaan ini buat bahan debat di ruang kelas kalian, atau silakan tulis argumen hukum kalian di forum diskusi. Teruslah membaca, teruslah kritis, dan sampai jumpa di materi pembelajaran akademik selanjutnya.